Gempar di Raja Ampat. Seorang bule cantik Jerman tersesat 3 hari di hutan Papua. Namun tak disangka, ia justru menemukan cinta sejati dari pemuda lokal. Liburan itu seharusnya menjadi pengalaman paling indah bagi Anna. Perempuan muda asal Jerman itu sudah lama memimpikan datang ke Indonesia, terutama ke Raja Ampat yang sering ia lihat di majalah dan video perjalanan. Hamparan laut biru, gugusan pulau-pulau kecil yang hijau, dan keindahan bawah lautnya seakan memanggilnya. Setelah menabung berbulan-bulan, akhirnya ia berhasil membeli tiket dan tiba di tanah Papua. Hari-hari pertama berjalan sesuai rencana. Anna menginap di penginapan sederhana di pinggir pantai. Ia mengikuti tur ke beberapa pulau, snorkeling, dan berfoto dengan senyum lebar. Namun, pada hari ketiga, rasa penasaran membuatnya ingin menjelajah sendiri. Saat rombongan turis memilih untuk bersantai di pantai, Anna memutuskan untuk masuk ke jalur hutan kecil yang terlihat di belakang penginapan. Awalnya, ia hanya berniat berjalan sebentar untuk melihat flora dan fauna. Kamera di tangannya sibuk mengabadikan pohon-pohon tinggi, burung berwarna-warni, dan cahaya matahari yang menembus celah daun. Tapi langkahnya semakin jauh, dan ia tidak sadar sudah meninggalkan jalur utama. 1 jam berjalan, ia mulai merasa bingung. Jalan setapak yang tadi jelas terlihat, kini menghilang. Ia berusaha kembali, tapi semua pohon terlihat sama. Anna mencoba menenangkan diri, yakin bahwa ia bisa menemukan jalan pulang. Tapi semakin lama ia berputar, semakin ia tersesat. Hari mulai sore ketika rasa panik datang. Baterai ponselnya habis, tidak ada sinyal, dan air minumnya hampir habis. Keringat membasahi tubuhnya, nafasnya tersengal, tapi ia terus berjalan berharap menemukan jalan keluar. Namun, hutan terasa semakin rapat. Malam pertama adalah neraka bagi Anna. Ia duduk di bawah pohon besar, menggigil ketakutan. Suara binatang malam membuatnya semakin cemas. Nyamuk menggigit kulitnya tanpa ampun. Perutnya lapar, tapi ia tidak menemukan makanan selain beberapa buah liar yang tidak berani ia makan karena takut beracun. Keesokan harinya, tubuhnya semakin lemah. Ia mencoba berjalan lagi, berharap bertemu orang atau rumah. Tapi yang ia temui hanya pepohonan tanpa ujung. Kakinya lecet, sandal yang ia pakai mulai rusak, dan rambut piranya kusut penuh ranting. Sesekali ia menangis, merasa bodoh telah nekat masuk sendirian. Hari kedua ia mulai berbicara sendiri, seolah berusaha meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tubuhnya semakin lemas. Ia hanya menemukan sedikit air dari genangan di batu untuk menahan dahaga. Rasa lapar membuat perutnya melilit. Di kepalanya terlintas ketakutan, mungkin ia tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari hutan ini. Malam kedua lebih mengerikan. Ia mencoba tidur sejenak, tapi terbangun karena suara ranting patah di dekatnya. Ia menjerit ketakutan, lalu menutup wajah dengan tangan. Air mata terus jatuh, rasa putus asa mulai menghantui. Hari ketiga, langkahnya hampir tidak bertenaga. Anna menyeret tubuhnya, matanya sayu, bibirnya kering. Ia tidak peduli lagi kemana ia berjalan. Kepalanya pusing, pandangannya kabur. Sesekali ia jatuh tersungkur, lalu bangkit lagi dengan sisa tenaga. Sampai akhirnya, ia benar-benar jatuh dan tidak mampu berdiri. Di tengah kabut lelahnya, Anna samar-samar mendengar suara orang bersiul. Ia mengangkat kepala, matanya berusaha fokus. Dari kejauhan, seorang pria berkulit gelap dengan rambut keriting berdiri memperhatikan. Pria itu membawa seikat kayu bakar di pundaknya, tubuhnya kokoh, wajahnya tegas. Anna ingin berteriak, tapi suaranya hampir hilang. Hanya bisikan lemah keluar dari mulutnya. Pria itu tampak kaget, lalu bergegas mendekat. Dengan cepat ia meletakkan kayu bakar dan berjongkok di samping Anna. "Kau siapa? Dari mana datang?" tanyanya dengan logat Papua yang kental. Anna tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia mengulurkan tangan lemah sambil berbisik, "Help, please." Melihat kondisi perempuan itu, pria Papua tersebut segera mengangkatnya. Tubuh Anna terasa ringan di pelukannya, meski penuh debu dan luka goresan. Ia berjalan cepat melewati hutan,
menuju pemukiman kecil tempat ia tinggal. Sepanjang perjalanan, Anna berusaha membuka mata. Ia melihat sekilas wajah pria itu. Matanya tajam namun penuh kepedulian. Ada kehangatan yang ia rasakan, meski mereka belum saling mengenal. Ketika sampai di rumah kayu sederhana di tepi sungai, pria itu langsung meminta keluarganya membantu. Seorang perempuan tua, mungkin ibunya, menyiapkan air hangat dan ramuan tradisional. Mereka membersihkan luka di tangan dan kaki Anna, memberi minum, lalu menidurkannya di tikar. Anna tertidur pulas, mungkin untuk pertama kalinya sejak 3 hari terakhir. Pria Papua itu duduk di samping, memperhatikan wajah bule yang asing bagi lingkungannya. Ia tidak tahu siapa perempuan ini, dari mana asalnya, atau kenapa bisa tersesat sejauh itu. Tapi di hatinya timbul rasa iba. Ia tahu, tanpa pertolongannya, mungkin perempuan itu tidak akan selamat. Malam itu, suasana di rumah sederhana itu hening. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Api unggun kecil menyala, mengusir dingin malam. Anna tidur dengan napas teratur, sementara pria Papua itu masih terjaga, memikirkan bagaimana nasib orang asing yang baru saja ia selamatkan. Bagi Anna, perjalanan liburan yang awalnya penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi awal dari kisah tak terduga. Ia tidak tahu bahwa pertemuan dengan pria pedalaman Papua itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah dinding rumah kayu sederhana. Anna perlahan membuka matanya. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi lebih segar dibanding sebelumnya. Aroma kayu bakar dan ramuan tradisional memenuhi ruangan. Ia butuh beberapa detik untuk menyadari dirinya tidak lagi berada di hutan. Di sampingnya, seorang perempuan tua duduk sambil menumbuk sesuatu di dalam mangkuk kayu. Rambutnya sudah memutih, kulitnya keriput, namun matanya penuh kelembutan. Ketika melihat Anna terbangun, ia tersenyum. "Kau sudah bangun, Nona?" katanya dalam bahasa Indonesia sederhana dengan logat Papua yang kental. Anna tidak langsung mengerti, tapi ia menangkap maksud dari nada suara yang ramah. Ia berusaha duduk, meski tubuhnya masih lemah. Perempuan tua itu membantu menopangnya dengan hati-hati, lalu menyodorkan segelas air. Anna meneguk perlahan. Rasa segar itu seperti hadiah berharga setelah 3 hari penuh penderitaan. "Danke, Tang Yu," ucapnya pelan, terbata-bata. Perempuan tua itu mengangguk, meski tidak sepenuhnya memahami bahasa asing yang keluar dari mulut Anna. Namun, kehangatan tetap terpancar dari wajahnya. Tak lama kemudian, pria Papua yang semalam menolongnya masuk ke ruangan. Ia membawa ikan bakar sederhana di atas daun pisang. Tubuhnya tegap, kulitnya legam oleh matahari, dan matanya tajam namun teduh. Anna langsung mengenalinya. Dialah yang menolongnya di hutan. Anna menatapnya lama, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Pria itu meletakkan makanan di sampingnya, lalu berkata singkat, "Makan, supaya kuat." Anna hanya mengangguk. Ia lapar sekali, tapi masih canggung. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengambil sedikit potongan ikan. Rasanya sederhana, agak asing, tapi luar biasa lezat bagi perut kosongnya. Ia hampir meneteskan air mata karena lega bisa merasakan makanan hangat. Pria itu duduk tidak jauh darinya, memperhatikannya tanpa banyak bicara. Suasana hening, hanya terdengar suara api dari tungku dan cicit burung dari luar. Anna berusaha mengucapkan sesuatu. "My name is Anna," katanya sambil menunjuk dirinya sendiri. Pria itu mengernyit sebentar, lalu menjawab singkat, "Jonas." Ia menunjuk dirinya dengan telapak tangan. Anna tersenyum kecil. Setidaknya, kini ia tahu nama penolongnya. "Jonas," ulangnya perlahan, seakan ingin mengingat baik-baik. Hari itu Anna banyak beristirahat. Sesekali ia terbangun dan mendapati Jonas atau ibunya berada di dekatnya, memastikan ia baik-baik saja. Luka-luka di kakinya mulai dibersihkan dengan ramuan yang terasa perih, tapi Anna menurut saja. Ia terlalu lelah untuk melawan. Sore harinya, Anna duduk di beranda rumah kecil itu. Dari sana, ia bisa melihat sungai yang mengalir jernih, hutan lebat di seberang,
dan langit biru yang seolah tanpa batas. Tempat itu terasa asing, tapi juga tenang. Yonas duduk di sebelahnya sambil mengikat jaring. Tangannya cekatan, matanya fokus. Anna beberapa kali mencuri pandang. Ia ingin bicara, tapi keterbatasan bahasa membuatnya bingung. Akhirnya ia mencoba dengan bahasa isyarat. Ia menunjuk ke hutan, lalu menaruh tangan di dada, berusaha menunjukkan rasa takut. Yonas menoleh sekilas, lalu mengangguk mengerti. "Kau tersesat di sana," katanya pelan. Anna tidak paham kata-katanya sepenuhnya, tapi ia tahu maksudnya. Ia hanya mengangguk sambil menunduk. Matanya berkaca-kaca mengingat 3 hari penuh penderitaan. Melihat itu, Yonas berhenti bekerja. Ia menatap Anna sebentar, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, "Sekarang sudah aman." Meski Anna tidak mengerti semua, ia bisa merasakan ketulusan dari suara Yonas. Kata-kata itu cukup membuat hatinya lebih tenang. Malam itu, api unggun kembali menyala di depan rumah. Anna duduk bersebelahan dengan Yonas dan ibunya. Mereka makan bersama, meski sederhana. Ikan bakar, singkong rebus, dan daun hijau sebagai sayur. Anna makan perlahan, mencoba membiasakan diri dengan rasa makanan baru. Yonas sesekali memperhatikan Anna. Ada rasa penasaran di wajahnya. Perempuan asing ini begitu berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Kulitnya pucat, rambutnya pirang, matanya biru seperti laut. Namun, yang lebih membuatnya kagum adalah bagaimana perempuan itu bisa bertahan hidup sendirian di hutan selama 3 hari. Setelah makan, Yonas mengeluarkan sebuah alat musik kecil dari bilik rumah, semacam tifa kecil. Ia mulai memukulnya perlahan, menciptakan ritme sederhana. Ibunya tersenyum, ikut bersenandung dengan bahasa daerah. Anna tertegun mendengar alunan itu. Meski tidak mengerti liriknya, suara itu membawa ketenangan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Indonesia, ia merasa begitu dekat dengan kehidupan yang berbeda. Ia tersenyum, menepuk tangan mengikuti irama. Yonas sempat melirik dan melihat senyum itu. Ada sesuatu yang aneh bergetar di dadanya, rasa yang sulit ia jelaskan. Malam semakin larut. Anna akhirnya kembali tidur, masih lemah tapi hatinya lebih damai. Sementara Yonas duduk di depan rumah, menatap langit berbintang. Pikirannya melayang. Ia tahu, kehadiran Anna akan membawa perubahan. Perempuan itu bukan dari dunia yang sama dengannya. Ia berasal dari jauh, dari kehidupan yang modern dan serba ada. Sedangkan ia hanya lelaki sederhana dari pedalaman Papua. Tapi entah mengapa, ia merasa ada ikatan yang mulai tumbuh, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa iba. Di dalam rumah, Anna bermimpi. Ia melihat dirinya berjalan di hutan lagi, tapi kali ini Yonas ada di sampingnya. Ia merasa aman. Ketika terbangun, mimpi itu masih membekas. Ia menatap atap rumah kayu sederhana itu, lalu bergumam pelan, "Yonas." Hari berikutnya akan menjadi awal dari kedekatan mereka. Bukan lagi sekadar penolong dan orang yang ditolong, tapi 2 manusia dari dunia yang berbeda, yang perlahan mulai belajar memahami satu sama lain. Hari-hari berikutnya menjadi masa pemulihan bagi Anna. Tubuhnya perlahan membaik, meski bekas luka dan lecet masih terasa sakit. Ia lebih banyak duduk atau berbaring di rumah kecil itu, ditemani Yonas dan ibunya. Walau bahasa jadi penghalang, mereka berusaha berkomunikasi dengan cara sederhana. Pagi itu, Yonas mengajak Anna ke sungai. Ia membawa wadah bambu untuk menampung air, sementara Anna berjalan pelan dengan bantuan tongkat kayu yang dibuat Yonas. Sungai itu tidak jauh dari rumah, airnya jernih, mengalir tenang di antara bebatuan. Anna menatap kagum. Ia menunduk, mencelupkan tangannya ke air dingin yang menyegarkan. Setelah 3 hari penuh penderitaan di hutan, rasanya sungai itu seperti berkah besar. Yonas memperhatikan dari samping. Ia tidak banyak bicara, hanya mengawasi agar Anna tidak tergelincir. Saat mencuci wajah, Anna menoleh ke arah Yonas dan tersenyum. "Beautiful," katanya sambil menunjuk ke sungai. Yonas tidak sepenuhnya mengerti kata itu, tapi ia tahu maksudnya dari ekspresi Anna. Ia ikut tersenyum kecil. "Air bagus," jawabnya.
Sepulang dari sungai, Anna mencoba membantu ibunya Yonas menyiapkan makanan. Meski canggung, ia ikut membersihkan daun dan memotong singkong dengan pisau kecil. Ibunya Yonas beberapa kali terkekeh melihat Anna kebingungan, tapi ia membiarkan, seakan ingin mengajarkan hal-hal sederhana tentang kehidupan mereka. Ketika duduk makan bersama, Anna mengangkat potongan singkong dengan bangga, lalu menunjuk ke dirinya sambil berkata, "Anna, kok?" Yonas menatapnya, lalu tertawa kecil. "Bagus," katanya. Itu mungkin kali pertama Anna melihat Yonas tertawa lepas. Suaranya berat, tapi hangat. Anna ikut tertawa, merasa sedikit lebih dekat dengannya. Malam itu, mereka duduk di beranda. Api kecil menyala, mengusir dingin. Anna mencoba bertanya dengan bahasa campuran. Ia menunjuk ke langit, lalu berkata, "In my country, Germany." Ia menggambar dengan jari di tanah, membuat bentuk Eropa sederhana. Yonas menatap, mencoba memahami. Ia menggeleng perlahan, lalu menunjuk dirinya. "Papua." Tangannya membuat gerakan melingkar ke arah hutan. Anna mengangguk. "Papua," ulangnya. Kata itu terdengar asing di lidahnya, tapi ia ingin mengingat. Mereka berdua saling tersenyum. Meski berbeda bahasa, sedikit demi sedikit mereka mulai saling mengerti. Hari-hari terus berjalan. Anna mulai bisa berjalan tanpa tongkat, meski masih pelan. Yonas sering mengajaknya keluar melihat sekitar kampung kecil itu. Mereka tidak banyak bicara, tapi kehadiran satu sama lain sudah cukup. Suatu sore, Yonas mengajaknya ke ladang kecil di dekat hutan. Ia menunjukkan tanaman singkong dan pisang yang tumbuh subur. Anna terlihat kagum, lalu mencoba menirukan gerakan menanam dengan tangan. Yonas tersenyum, lalu mengambil cangkul kecil, memperlihatkan cara menggali tanah. Anna mengangguk-angguk, lalu mencoba. Tentu saja ia canggung, tanah berhamburan ke sepatunya. Yonas tertawa pelan melihatnya. Anna ikut tertawa, meski wajahnya merah karena malu. Itu pertama kalinya mereka merasakan momen kebersamaan yang ringan, tanpa bayangan ketakutan atau perbedaan. Namun, di balik semua itu, Anna juga sering merasa cemas. Malam-malam tertentu ia terbangun, memikirkan keluarganya di Jerman, memikirkan turis lain yang mungkin mencarinya. Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya kembali. Ia tidak punya ponsel, tidak tahu arah, dan tidak bisa berbahasa lokal. Ia hanya bisa berharap waktu akan memberikan jawaban. Yonas, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak pernah dekat dengan perempuan asing sebelumnya. Kehidupan di kampungnya sederhana, hampir semua orang ia kenal sejak kecil. Kehadiran Anna membawa warna baru. Senyumnya, caranya berusaha mengerti, dan keteguhannya untuk bertahan hidup membuat Yonas sering memikirkannya diam-diam. Suatu malam, Anna duduk di beranda sambil memandangi api unggun kecil. Yonas duduk di samping, sibuk mengupas singkong. Anna tiba-tiba berkata pelan, "Tang Yu, Yonas." Yonas berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. Ia tidak mengerti semua kata, tapi ia paham maksud ucapan itu. Ia hanya mengangguk, lalu berkata singkat, "Tidak apa-apa." Anna menunduk, menahan air mata. Ia teringat kembali masa-masa tersesat di hutan. Jika bukan karena Yonas, mungkin ia tidak akan ada di situ malam itu. Ia ingin mengatakan banyak hal, tapi keterbatasan bahasa menahan semua di tenggorokannya. Beberapa hari kemudian, tubuh Anna sudah jauh lebih sehat. Luka-luka kecil mulai sembuh, dan energinya kembali. Ia sudah bisa berjalan lebih jauh tanpa rasa sakit. Yonas mulai mengajaknya ke sungai yang lebih dalam untuk melihat orang-orang kampung memancing bersama. Di sana, Anna melihat kehidupan sederhana yang belum pernah ia alami. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, tertawa riang. Para perempuan mencuci pakaian di tepi sungai, sementara para lelaki sibuk menjaring ikan. Semua terlihat alami, tanpa hiruk-pikuk kota. Anna ikut tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa aneh. Meski jauh dari rumah, ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, benih masalah mulai muncul. Suatu siang,
beberapa orang kampung lain datang ke rumah Yonas. Mereka heran melihat ada bule tinggal di sana. Beberapa orang berbisik-bisik, ada yang menatap tajam, bahkan ada yang menggeleng tidak setuju. Anna merasa tidak nyaman. Ia tahu dirinya berbeda, dan tatapan itu membuatnya merasa asing lagi. Yonas mencoba menenangkan. Ia berkata singkat kepada orang-orang kampung. Dia tersesat, saya tolong. Dia orang baik. Meski Yonas membela, Anna tetap merasa cemas. Malamnya ia duduk termenung, memikirkan apakah keberadaannya akan merepotkan Yonas. Ia takut menjadi beban. Yonas melihat wajah muram Anna. Ia duduk di samping, lalu berkata singkat, "Jangan takut." Anna menatapnya, lalu mengangguk pelan. Kata-kata sederhana itu cukup membuatnya sedikit tenang. Hari berganti, waktu berjalan. Rasa nyaman perlahan tumbuh. Dari hubungan penolong dan orang yang ditolong, berubah menjadi kebersamaan yang lebih dalam. Anna mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana itu. Yonas, tanpa disadari, juga semakin terikat dengan kehadiran Anna. Namun, di dalam hati keduanya, ada kegelisahan yang sama. Mereka tahu, Anna bukan berasal dari dunia Yonas. Cepat atau lambat, kenyataan akan mengetuk pintu. Tapi untuk saat itu, mereka hanya ingin menikmati hari-hari bersama, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi esok. Hari-hari Anna di kampung itu semakin terasa berbeda. Apa yang dulu terasa asing, perlahan menjadi bagian dari kesehariannya. Ia sudah mulai terbiasa mandi di sungai, makan singkong dan ikan bakar, bahkan sesekali ikut membantu ibu Yonas menyiapkan makanan. Meski tidak semua orang kampung menerimanya dengan ramah, Anna berusaha menunjukkan sikap baik. Yonas tetap menjadi orang yang paling banyak menghabiskan waktu dengannya. Hampir setiap pagi, Yonas mengajak Anna berjalan ke tepi hutan atau sungai. Mereka tidak banyak bicara, tapi keduanya mulai mengerti satu sama lain lewat bahasa tubuh dan tatapan mata. Suatu sore, Yonas mengajak Anna naik ke sebuah bukit kecil di belakang kampung. Perjalanan cukup melelahkan, terutama bagi Anna yang belum sepenuhnya pulih. Tapi Yonas selalu berada di dekatnya, menawarkan tangan saat jalan menanjak. Sesekali Anna menolak, mencoba mandiri, tapi akhirnya menerima uluran tangan itu ketika kakinya terpeleset. Ketika sampai di puncak, pemandangan yang terbentang membuat Anna terdiam. Dari atas bukit, ia bisa melihat lautan biru luas, pulau-pulau kecil hijau yang tersebar, dan cahaya matahari sore yang memantul di permukaan air. Angin berhembus pelan, membawa aroma laut dan hutan. Anna menarik napas dalam-dalam. "Beautiful," katanya lirih. Yonas berdiri di sampingnya, menatap ke arah yang sama. "Bagus," jawabnya singkat. Anna menoleh dan memperhatikan wajah Yonas. Mata pria itu tajam, kulitnya legam, keringat membasahi dahinya, tapi ada ketenangan dalam tatapannya. Anna tidak tahu kenapa, tapi ia merasa aman berada di sampingnya. Mereka duduk di sebuah batu besar, menikmati pemandangan. Yonas mengeluarkan sebilah pisau kecil dari pinggangnya dan mengupas buah yang ia bawa. Ia memberikan setengah kepada Anna. "Eat," katanya singkat. Anna menerimanya, lalu menggigit pelan. Rasanya manis, lebih manis daripada yang ia bayangkan. Ia tersenyum, menunjuk ke buah itu. "Good." Yonas hanya mengangguk, tapi dalam hati ia merasa senang bisa membuat Anna tersenyum. Hari mulai gelap ketika mereka turun dari bukit. Anna hampir jatuh beberapa kali karena jalan licin, tapi Yonas sigap memeganginya. Saat tangan mereka bersentuhan, ada rasa aneh yang membuat keduanya saling terdiam sebentar. Tidak ada kata yang keluar, hanya tatapan singkat yang cukup untuk membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Malam itu, setelah makan bersama di rumah, Anna duduk di beranda seorang diri. Ia menatap langit yang penuh bintang. Sesekali ia mendengar suara burung malam dan serangga. Rasanya damai, tapi juga membingungkan. Ia teringat keluarganya di Jerman, teman-temannya, kehidupannya yang serba modern. Tapi anehnya, ia tidak merindukan itu sebanyak ia kira. Yonas kemudian keluar, duduk di sampingnya. Mereka terdiam cukup lama. Anna mencoba berbicara.
You, help me. You, good. Ia menunjuk ke dirinya, lalu ke Yonas. Yonas menoleh sebentar. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia paham inti ucapannya. Saya tolong karena kamu orang baik, jawabnya sederhana. Anna hanya tersenyum, meski tidak sepenuhnya mengerti kata-kata itu. Tapi nada suara Yonas membuatnya merasa hangat. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering bersama. Yonas mengajarinya kata-kata sederhana dalam bahasa Indonesia, sementara Anna mencoba mengajarkan beberapa kata dalam bahasa Inggris. Percakapan mereka terdengar aneh dan penuh tawa. Suatu kali, Anna menunjuk dirinya sambil berkata, "Woman." Lalu ia menunjuk Yonas, "Man." Yonas mengernyit, lalu mengulang, "Man." Anna tertawa, mengangguk. Kemudian ia menunjuk ke laut, "Sea." Yonas menirukan, "Sea." Anna tertawa lebih keras, "No, no. Sea." Yonas mencoba lagi, "Sea." Keduanya tertawa sampai perut sakit. Sejak saat itu, mereka sering saling mengajari dengan bahasa campuran yang lucu. Itu menjadi cara mereka membangun kedekatan. Namun, meski ada tawa, ada juga kesedihan yang kadang muncul. Anna sering termenung saat melihat laut, seolah bertanya-tanya bagaimana nasibnya nanti. Ia tahu keluarganya pasti khawatir. Tapi semakin lama ia tinggal, semakin sulit baginya membayangkan meninggalkan tempat itu, terutama meninggalkan Yonas. Yonas pun mulai menyadari perasaannya sendiri. Ia tidak lagi melihat Anna hanya sebagai orang asing yang harus ia tolong. Setiap senyum, setiap tatapan, membuatnya merasa berbeda. Tapi ia juga sadar bahwa mereka berasal dari dunia yang jauh berbeda. Anna mungkin hanya sementara di kampung itu, dan cepat atau lambat ia akan pergi. Suatu malam, Yonas mengajak Anna berjalan ke sungai. Bulan bersinar terang, menerangi air yang berkilau. Mereka duduk di tepi, kaki mereka terendam air. Anna menatap pantulan bulan di permukaan sungai, lalu berkata pelan, "Germani, far." Ia menggambar garis panjang di udara dengan jarinya. Yonas menunduk. "Jauh," katanya. Anna mengangguk. Wajahnya muram. Ia tahu kata itu benar. "Jauh sekali." Yonas menoleh, melihat kesedihan di wajahnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin membuatnya merasa lebih baik. Tapi kata-kata sulit keluar. Akhirnya ia hanya berkata singkat, "Di sini, aman." Anna menatapnya. Ada air mata kecil di ujung matanya, tapi ia tersenyum. "Yes, safe," jawabnya pelan. Malam itu menjadi momen penting bagi keduanya. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji. Hanya kebersamaan sederhana yang membuat mereka saling mengerti. Hari-hari berikutnya, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali Yonas menatap Anna, ada perasaan hangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan setiap kali Anna melihat Yonas, ia merasa tenang, seolah tidak peduli lagi seberapa jauh Jerman dari Papua. Namun, di balik semua itu, masalah semakin jelas. Beberapa orang kampung mulai tidak senang. Mereka berbisik-bisik, mempertanyakan kenapa Yonas begitu dekat dengan perempuan asing. Ada yang bilang itu tidak baik, ada yang takut kedatangan Anna akan membawa masalah. Yonas berusaha mengabaikan, tapi ia tahu cepat atau lambat akan ada konflik. Dan ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Anna yang tidak sepenuhnya mengerti bahasa mereka. Untuk saat itu, Yonas hanya bisa menikmati kebersamaan yang ada. Ia tahu setiap momen bersama Anna berharga. Ia tahu, hidupnya sudah berubah sejak hari ia menemukan perempuan asing itu di hutan. Dan entah bagaimana, ia juga tahu bahwa hidup Anna pun tidak akan pernah sama lagi. Pagi di kampung itu terasa berbeda. Udara dingin membawa kabut tipis, dan suara ayam hutan terdengar dari kejauhan. Anna bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di beranda rumah Yonas, memeluk lututnya sambil menatap ke arah sungai. Wajahnya muram. Malam sebelumnya ia bermimpi tentang keluarganya di Jerman. Mereka mencari, menangis, dan memanggil namanya. Perasaan bersalah kembali menyeruak. Sudah berminggu-minggu ia tinggal di kampung itu tanpa kabar kepada siapapun.
Anna tahu keluarganya pasti cemas. Tapi di sisi lain, ia merasa aneh. Bagian dari dirinya tidak ingin meninggalkan tempat ini. Kehidupan sederhana, kehangatan Yonas dan ibunya, semuanya membuatnya merasa aman. Yonas keluar dengan membawa seikat kayu bakar. Ia melihat Anna yang termenung. "Kamu sakit?" tanyanya singkat. Anna menoleh. Ia menggeleng. "No, I'm fine," jawabnya pelan. Yonas duduk di samping, meletakkan kayu di lantai. "Kamu pikir banyak," katanya lagi. Anna tersenyum samar. Ia menunjuk dirinya, lalu berkata, "Family, Germany." Ia menggambar bentuk rumah kecil dengan jarinya di tanah. Matanya berkaca-kaca. Yonas terdiam. Ia mengerti maksudnya. Ia tahu Anna rindu rumah. Tapi di dalam hatinya, ada rasa takut besar. Bagaimana jika suatu hari Anna benar-benar pergi dan tidak pernah kembali? Hari-hari berikutnya, tekanan semakin terasa. Beberapa orang kampung mulai terang-terangan berbicara. Mereka mendatangi rumah Yonas, menanyakan kenapa bule itu masih tinggal. "Dia harus pergi. Dia bukan orang sini," kata salah seorang lelaki tua dengan nada tegas. "Kalau ada masalah nanti, siapa yang tanggung?" tambah yang lain. Anna tidak mengerti ucapan mereka, tapi ia bisa merasakan ketegangan. Ia melihat wajah Yonas yang menegang, mencoba menjelaskan. "Dia tidak jahat. Dia cuma tersesat. Dia butuh tempat aman," ucap Yonas. Namun, tidak semua orang bisa menerima. Beberapa pergi dengan wajah tidak puas. Anna merasa bersalah. Setelah orang-orang itu pergi, ia mendekati Yonas. "Problem, Mi?" tanyanya dengan bahasa patah-patah, sambil menunjuk ke dirinya. Yonas menatapnya lama. Ia menggeleng, tapi tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Anna menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu, kehadirannya membawa beban untuk Yonas. Malam itu Anna tidak bisa tidur. Ia keluar ke beranda, duduk sendirian menatap langit. Bintang-bintang terlihat jelas, tapi hatinya kacau. Ia memikirkan keluarganya, memikirkan Yonas, memikirkan masa depan yang membingungkan. Tak lama kemudian, Yonas keluar. Ia duduk di samping Anna tanpa bicara. Suasana hening, hanya suara jangkrik menemani. Setelah beberapa saat, Anna berkata pelan, "Maib, Igo." Yonas menoleh cepat. "Apa?" Anna mengulang, "Igo, back, Germany." Suaranya bergetar. Yonas menatapnya dalam. Dadanya sesak, tapi ia berusaha tegar. "Kalau kamu mau, itu keputusan kamu," katanya dengan suara berat. Anna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis. Ia tidak ingin pergi, tapi ia juga tidak ingin Yonas menderita karena dirinya. Beberapa hari berikutnya, suasana di antara mereka berubah. Tidak ada lagi tawa ringan seperti biasanya. Mereka masih bersama, tapi lebih banyak diam. Anna sering termenung, sementara Yonas sibuk dengan pekerjaan ladang atau memancing untuk menenangkan pikirannya. Namun, meski ada jarak, perasaan mereka justru semakin jelas. Mereka menyadari betapa berartinya kebersamaan itu. Suatu sore, hujan turun deras. Anna duduk di dalam rumah, memandang keluar. Yonas masuk dengan tubuh basah karena baru saja pulang dari ladang. Anna segera mengambil kain untuk mengeringkan bahunya. Saat jarak mereka begitu dekat, keduanya saling menatap. Hening beberapa detik. Anna bisa merasakan jantungnya berdebar keras. Yonas menahan napas, lalu berkata pelan, "Kalau kamu pergi, saya tidak tahu hidup saya bagaimana." Anna terdiam, air matanya menetes lagi. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tidak keluar. Akhirnya ia hanya memeluk Yonas. Tubuh mereka basah karena hujan, tapi hangat. Itu adalah pelukan pertama, sebuah pengakuan tanpa kata. Sejak hari itu, hubungan mereka tidak lagi sama. Ada keintiman baru yang tumbuh. Meski tidak pernah jelas diucapkan, mereka tahu ada cinta yang mulai mengikat. Namun, konflik semakin nyata. Beberapa orang kampung mendesak Yonas agar menghubungi pihak luar, supaya Anna bisa dijemput. Dia harus kembali.
Itu lebih baik untuk semua, kata mereka. Yonas bimbang. Ia ingin menghormati orang-orang kampung, tapi hatinya tidak rela kehilangan Anna. Malam itu ia duduk lama di tepi sungai, menatap air yang mengalir. Anna mendekat, duduk di sampingnya. Yonas, panggilnya pelan. Yonas menoleh, wajahnya penuh beban. Kamu mau pulang? Tanyanya langsung. Anna menahan napas. Ia ingin berkata iya, tapi hatinya berteriak tidak. Akhirnya ia hanya berkata, I don't know. Jawaban itu membuat Yonas terdiam. Ia menunduk, menggenggam batu kecil lalu melemparkannya ke sungai. Suaranya pelan, tapi menusuk. Kalau kamu pergi, saya akan kehilangan. Anna menggenggam tangannya. Me too, jawabnya dengan suara bergetar. Mereka saling menatap lama. Dalam tatapan itu ada ketakutan, ada cinta, ada kebingungan. Dua dunia yang berbeda sedang bertabrakan, dan keduanya terjebak di tengah. Malam itu, Anna tidak tidur. Ia memikirkan semua kemungkinan. Jika ia kembali, keluarganya akan lega, hidupnya akan kembali normal. Tapi ia harus meninggalkan Yonas, orang yang sudah menyelamatkannya, orang yang membuatnya merasa aman dan dicintai. Jika ia tetap tinggal, ia akan kehilangan keluarganya dan dunia lamanya. Tapi ia akan bersama Yonas. Pilihan itu menghantui pikirannya. Air mata jatuh tanpa henti. Ia sadar, apapun yang ia pilih, akan ada yang terluka. Hari berikutnya, Anna mencoba tersenyum di depan Yonas, meski hatinya kacau. Ia membantu ibunya Yonas di dapur, mencoba tertawa dengan anak-anak kampung. Tapi setiap kali menoleh ke Yonas, rasa sesak itu kembali. Yonas pun sama. Ia berusaha terlihat tenang, tapi dalam hatinya hancur. Ia tahu waktunya semakin dekat. Cepat atau lambat, Anna harus membuat keputusan. Dan ia takut, keputusan itu bukan dirinya. Di tengah kebingungan itu, ada satu hal yang pasti. Rasa cinta sudah tumbuh, meski penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Pagi itu, udara terasa lebih tenang dari biasanya. Matahari muncul perlahan di balik pepohonan, sinarnya hangat menyentuh atap rumah-rumah di kampung. Anna duduk di beranda sambil menatap jauh. Matanya sembab, semalaman ia tidak bisa tidur. Pilihan besar yang harus ia ambil membuat dadanya sesak. Hari-hari sebelumnya penuh dengan tekanan. Warga kampung sudah semakin mendesak. Mereka ingin Anna segera keluar dari kampung, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Yonas berusaha keras menahan, tapi ia sadar tak bisa melawan semua orang. Anna merasa semakin terpojok. Ia tahu dirinya tidak bisa terus tinggal begitu saja. Cepat atau lambat, seseorang akan datang mencarinya. Namun, setiap kali ia memikirkan untuk pergi, bayangan wajah Yonas selalu menghantui. Bagaimana mungkin ia meninggalkan orang yang sudah menyelamatkan nyawanya, orang yang merawatnya tanpa pamrih, orang yang membuatnya merasa hidup kembali? Pagi itu, Yonas keluar dari dapur dengan membawa 2 gelas teh panas. Ia duduk di samping Anna, memberikan salah satunya. Anna menerima, tangannya bergetar. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk bersebelahan, mendengarkan suara burung dan desiran angin. Akhirnya Anna membuka suara. Yonas, katanya pelan. Yonas menoleh. Anna menarik napas dalam. Kata-kata sulit keluar, tapi akhirnya ia beranikan diri. Stay. Mata Yonas melebar. Apa? Anna menatapnya penuh keyakinan. Don't go. Stay. Here. With you. Hening beberapa detik. Yonas seolah tidak percaya apa yang ia dengar. Dadanya berdebar keras, seperti mimpi. Kamu serius? Suaranya bergetar. Anna mengangguk, matanya berkaca-kaca. Yes, I love you. Air mata menetes di pipi Yonas, sesuatu yang jarang ia tunjukkan. Ia memegang tangan Anna erat. Saya juga cinta kamu, ucapnya lirih. Pelukan mereka pagi itu menjadi jawaban atas semua kebimbangan. Dua dunia yang berbeda akhirnya memilih untuk menyatu. Namun keputusan itu tidak mudah diterima semua orang. Siang harinya,
kabar tentang Anna yang ingin tinggal menyebar. Beberapa warga menentang keras. Dia bukan orang sini, Yonas. Bagaimana bisa kamu biarkan dia tinggal selamanya? Teriak salah satu orang tua di kampung. Kalau ada masalah nanti, siapa yang tanggung jawab? Tambah yang lain. Yonas berdiri tegak di depan mereka. Wajahnya serius, suara lantang. Kalau ada masalah, saya yang tanggung jawab. Dia sekarang bagian dari hidup saya. Saya tidak akan biarkan siapapun usir dia. Keributan itu berlangsung lama, tapi akhirnya mereda setelah kepala kampung turun tangan. Kepala kampung memandang Anna lama, lalu Yonas. Kalau memang serius, kamu harus buktikan. Kamu harus menikahinya, supaya jelas kedudukannya di sini. Perkataan itu menjadi titik balik. Yonas menoleh pada Anna, matanya penuh tanya. Anna terdiam, tapi dalam hati ia sudah tahu jawabannya. Ia mengangguk pelan. Persiapan pernikahan dimulai dengan sederhana. Tidak ada gaun putih, tidak ada pesta mewah. Hanya kain adat, bunga-bunga dari hutan, dan makanan hasil tangan warga kampung. Meski sederhana, suasananya penuh makna. Hari itu, seluruh warga berkumpul di lapangan kecil di dekat sungai. Anna mengenakan kain warna-warni yang dibuat khusus oleh ibu Yonas. Rambutnya dihias dengan bunga segar. Yonas memakai pakaian adat dengan ukiran sederhana di tubuhnya. Mata Anna berkilau. Ia tidak pernah membayangkan akan menikah di tempat seperti ini, jauh dari rumahnya, jauh dari keluarganya. Tapi entah kenapa, ia merasa inilah rumah sejatinya. Upacara dimulai. Kepala kampung berdiri di tengah, mengucapkan doa-doa tradisional. Suasana hening, hanya suara air sungai yang mengalir sebagai latar. Setelah doa selesai, Yonas memegang tangan Anna dengan kuat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi orang asing, kata kepala kampung. Kamu adalah bagian dari keluarga besar kami. Warga kampung bersorak, beberapa menabuh tifa, alat musik tradisional Papua. Suasana berubah meriah. Anak-anak menari, orang dewasa bernyanyi. Anna tidak bisa menahan air mata. Ia menatap Yonas, lalu berkata lirih, "Thank you for everything." Yonas tersenyum, air matanya juga jatuh. "Sekarang kamu rumah saya, selamanya." Malam harinya, perayaan masih berlangsung. Api unggun besar menyala di tengah lapangan. Semua orang menari, bernyanyi, dan tertawa. Anna duduk di samping Yonas, merasa hangat meski malam cukup dingin. Ia menatap langit penuh bintang. Hatinya damai. Ia tahu ia sudah membuat keputusan yang benar. Jalan yang dipilihnya tidak mudah. Ia meninggalkan keluarganya, dunianya, dan kenyamanannya. Tapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta sejati. Beberapa warga mungkin masih meragukan, beberapa mungkin tidak pernah bisa menerima sepenuhnya. Tapi Anna tidak peduli. Ia sudah memilih jalan hidupnya. Bersama Yonas, ia akan menghadapi semua suka dan duka. Anna menggenggam tangan Yonas erat. Ia sadar, hidup mereka tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan, ada kesulitan, mungkin juga penolakan. Tapi malam itu, di bawah langit Papua yang luas, ia merasa yakin. Selama mereka saling menggenggam, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pelukan hangat Yonas menjadi akhir dari perjalanan panjangnya. Dari liburan yang berubah menjadi bencana, dari tersesat hingga hampir mati, hingga akhirnya menemukan cinta di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Air matanya menetes, bukan lagi karena sedih, tapi karena bahagia. Di tanah yang jauh dari rumah asalnya, Anna akhirnya menemukan rumah baru. Sebuah rumah yang tidak terbuat dari dinding atau atap, tapi dari hati seseorang yang mencintainya dengan tulus. Dan di sanalah cerita mereka dimulai.